Salam Pramuka kepada seluruh pramuka se-Indonesia ya. Selamat Hari Pramuka. Baik adik-adik, kakak-kakak sekalian, mohon izin saya akan membahas ya sedikit tentang pramuka ya, tentang tanda kecakapan umum pramuka, mulai golongan siaga, penggalang, dan penegak. Kemudian akan saya bahas tanda kecakapan khusus untuk siaga, kemudian penggalang dan penegak. Dan kita akan melihat juga akan saya bahas tentang tanda pramuka Garuda, pramuka siaga, penggalang, dan penegak. Kita langsung ke aplikasi ya, kita langsung saja. Oke. Baik, adik-adik, ini adalah tampilan awal. Ini sebenarnya di dalam aplikasi ini panduan-panduan cara menjawab SKU ya, syarat-syarat kecakapan umum. Oke, baiklah adik-adik, kita mulai ya, kita ditemani musik ya. Untuk pramuka siaga, tanda kecakapan umum untuk pramuka siaga terbagi menjadi 3. Tanda kecakapan umum siaga mula, kemudian tanda kecakapan umum siaga bantu, dan tanda kecakapan umum siaga tata. Jadi ini adalah tanda kecakapan umum untuk pramuka siaga. Untuk mendapatkan tanda-tanda kecakapan umum siaga ini, pramuka siaga ini, kita harus menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum ya, syarat-syarat kecakapan umum, dan adik-adik sudah dilantik. Ya, biasanya siaga mula itu sebelum menggunakan tanda-tanda kecakapan umum ini akan dilantik terlebih dahulu. Kemudian tanda kecakapan khusus ya, ini ada tanda kecakapan khusus untuk siaga. Untuk siaga hanya satu bentuk tanda kecakapan khususnya ya, berbentuk segitiga, beda dengan penggalang dan penegak. Kita akan bahas dulu siaga ya. Tanda kecakapan khusus siaga itu berbentuk segitiga ya. Kemudian untuk segitiga ini yang membedakan adalah warnanya. Sedangkan warna ini memiliki arti tersendiri ya. Contoh, untuk warna kuning itu untuk bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan watak, pribadi dan watak. Kemudian yang merah bidang patriotisme dan seni budaya, yang putih biasanya bidang kesehatan dan ketangkasan, kemudian yang hijau bidang keterampilan dan teknik pembangunan, kemudian bidang sosial, yang biru bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Oke, ini adalah tanda kecakapan khusus untuk pramuka golongan siaga. Kemudian setelah mendapatkan tanda kecakapan khusus siaga mula, bantu, tata, dan mendapatkan tanda kecakapan khusus
ya. Setelah mendapatkan TKU dan TKK ini, adik-adik bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Apa jenjang selanjutnya atau jenjang yang tertinggi di golongan tertinggi di siaga, yaitu Pramuka Garuda Siaga, ya. Siaga Garuda ini seperti ini lambang-lambangnya, ya, ya, adik-adik ya. Jadi Pramuka Garuda ini tidak akan didapatkan tanpa melewati tanda kecakapan tanpa melewati ini tanda kecakapan umum ini, dan tanda kecakapan khususnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kita bisa mendapatkan tanda Pramuka Garuda. Oke. Kemudian kita akan membahas penggalang. Jadi bagi adik-adik yang mungkin saat ini baru menonton, ya, silakan bisa mengambil pulpen atau catatan, ya, buku. Jadi kita bisa melanjut, jika adik-adik lupa nanti bisa melihat video ini lagi. Oke. Kemudian kita bahas penggalang. Ini penggalang ya adik-adik ya. Penggalang, tanda kecakapan umumnya penggalang ada 3, ya. Ada 3 juga. Kalau di siaga tadi ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk tanda kecakapan umum penggalang itu juga sama, ada 3. Apa dia? Penggalang ramu, kemudian penggalang rakit, dan penggalang terap. Jadi ini adalah tanda-tanda kecakapan umum di golongan siaga, penggalang ya, golongan penggalang. Jadi penggalang Garuda, penggalang ramu, dan penggalang terap. Sama dengan siaga tadi, ketika adik-adik menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum tingkat penggalang, ya, penggalang ramu, maka adik akan mendapatkan tanda kecakapan umum yang seperti ini, penggalang ramu ya. Kemudian setelah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penggalang tingkat rakit, maka akan mendapatkan tanda kecakapan umum rakit. Adik-adik setelah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum tingkat terap, maka adik-adik akan mendapatkan tanda kecakapan umum terap, penggalang terap ya. Kemudian agak berbeda sedikit tapi sama dengan penegak ya. Tanda kecakapan khusus untuk penggalang itu ada 3 bentuk ya. 3 bentuk. Bentuk yang pertama ada bentuk lingkaran, kemudian bentuk bulat ya, kemudian bentuk segi 4, kemudian segi 5. Nah, apa segi bulatnya ini biasanya disebut purwa, kemudian segi 4 itu disebut madya, kemudian segi 5 itu utama ya. Itu tanda kecakapan khusus. Jadi ada 3 tingkatan, tingkat purwa, madya, dan utama ya. Purwa didapatkan setelah adik-adik melanjutkan setelah adik-adik menyelesaikan syarat-syarat kecakapan khusus ya, SKK, maka adik-adik akan mendapatkan tanda kecakapan khusus ya, tanda kecakapan khusus yang ini tanpa pelantikan ya adik-adik ya. Jadi tanda kecakapan khusus ini tidak perlu dilantik ya. Jadi setelah mendapatkan tanda kecakapan khusus, maka adik-adik akan bisa mengenakan tanda kecakapan khususnya sesuai bidang-bidang yang adik
telah selesaikan. Masih ingat tidak dengan bidang-bidangnya menurut warnanya? Nah, contoh ya, ini untuk warna kuning. Warna kuning ini adalah bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan watak, pribadi dan watak. Kemudian merah, bidang patriotisme dan seni budaya. Putih, bidang kesehatan dan ketangkasan. Hijau, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Biru, bidang sosial, kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Kemudian setelah adik-adik mendapatkan tanda kecakapan umum ramu, rakit, dan terap, dan sudah menyelesaikan SKK ya, dan mendapatkan tanda kecakapan khusus, maka adik bisa melanjutkan ujiannya ke Pramuka Garuda. Ini Pramuka Garuda untuk penggalang ya. Tadi Pramuka Siaga Garuda itu berwarna hijau. Nah, kalau Pramuka Garuda untuk penggalang itu berwarna merah ya. Oke, kita lanjutkan ke penegak. Skip saja. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di siaga tadi ada 3 tingkatan: siaga mula, bantu, dan tata. Kemudian di penggalang ada penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Nah, kalau untuk tanda kecakapan umum pramuka penegak ya, itu ada dua saja adik-adik ya, satu bantara dan kemudian yang keduanya laksana ya. Seperti ini ya adik-adik ya tandanya. Ini kalau yang tadi tanda kecakapan umumnya di lengan baju dipasang ya, dikenakan di lengan baju untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang. Nah, kalau untuk bantara dan laksana ini dikenakan di bahu ya, di bahunya, di bajunya, di lengan bahunya adik-adik ya. Kemudian tanda kecakapan khusus hampir sama dengan tanda kecakapan khusus di pramuka penggalang ya. Yang membedakan adalah listnya ya, ini listnya dek. Ini listnya berbeda-beda ya. Kalau untuk penggalang itu berwarna merah, kalau untuk penegak ini listnya warna kuning ya. Jadi jangan sampai salah nanti adik-adik, misalkan adik-adik di pramuka penegak beli TKK-nya atau ngambil TKK-nya yang warna atau mengenakan yang warna merah. Kalau listnya merah ini hanya untuk penggalang ya, bukan ini ya. Kalau yang ini kan merah seluruh, ini untuk bidang patriotisme dan seni budaya ya. Kemudian setelah mendapatkan tanda kecakapan umum ya, sama dengan siaga mula, siaga, penggalang, penegak juga sama. Setelah menyelesaikan tanda kecakapan umum, sudah mendapatkan tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus, maka adik-adik bisa melanjutkan untuk mendapatkan tanda Pramuka Garuda untuk golongan penegak ya. Seperti ini adik-adik, warnanya warna kuning ya. Mungkin adik-adik ada yang mau ditanyakan atau kakak-kakak yang mau ditanyakan mengenai pramuka umum ini ya, tanda kecakapan umum, kemudian tanda kecakapan khusus dan tanda Pramuka Garuda ini mau ditanyakan, silakan ditanyakan di video saya ini. Ada kolom komentar, boleh ditanyakan di situ ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah menonton, kepada adik-adik yang sudah setia menemani kakak di sini. Kakak akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.